Selamat pagi adik-adik. Ya, apa kabar semuanya? Aku harap semuanya baik-baik saja ya. Atau mungkin pagi hari ini ada yang sakit atau ada yang tidak hadir. Oh, semuanya sehat ya. Atau ada yang tidak hadir? Oh, ada ya. Ya, ada beberapa. Kalau tidak ada, jangan lupa berikan keterangan. Ya, sakit, izin, atau apapun itu. Tapi jangan sampai tanpa keterangan atau alpa ya adik-adik. Karena kehadiran juga merupakan penilaian penting bagi adik-adik. Ya, untuk lebih lanjut pelajaran apa hari ini? Ya, sosiologi ya. Ya, sebelum kita melakukan sebuah aktivitas atau melakukan apapun itu, kita jangan pernah lupa atas karunia dan kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka daripada itu, kita siapkan diri untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Semuanya berdiri. Ya, salah satu dari kalian bisa memimpin doa agar kita bisa melanjutkan pelajaran hari ini. Ya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke adik-adik, sebelum kita masuk absen dulu ya, biar Pak tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Adel Bahi, oh hadir. Adel Bahi, ya hadir. Saudara kembar, jadi tiap hari tak hadir. Bagus. Holistike Inajorin, oh hadir. Kopong Loka, Alpa, kenapa di Alpa? Nanti sampaikan ya. Kalau tidak hadir, ya berikan keterangan. Jangan tanpa keterangan begini. Ya, tolong nanti sampaikan kepada teman kalian ya. Livaningsi hadir, bagus. Nabas juga tidak hadir ya. Aduh, Alpa lagi. Jangan kayak gini. Kalau begini nanti kalian bisa pulang kelas begini. Ya, jadi yang lain hadir ya. Oke, baik. Untuk teman kalian yang tidak hadir, tolong nanti sampaikan bahwa kalau tidak hadir berilah keterangan yang jelas. Jadi kalau sakit ya ada surat keterangan dari dokter, surat sakit. Kalau misalnya izin ya berikanlah kesempatan kalian untuk minta izin kepada wali kelas agar biar teman-teman tidak mendapatkan alpa dalam satu semester ini, supaya nilai kalian bisa membantu dengan atas kehadiran kalian ya. Orang tua kalian sudah berupaya untuk menyekolahkan adik-adik semuanya, jadi adik-adik harus benar-benar dengan ikhlas dan tulus sekolah. Jangan membuat orang tua susah ya adik-adik. Memang kita sekolah itu ada titik jenuhnya, tapi dengan niat ingin tahu dan belajar, lama-kelamaan kejenuhan kita pasti hilang. Jadi tetap semangat dalam belajar, karena belajar itu sangat penting dalam kehidupan kita untuk masa depan adik-adik sekalian. Oke, baik.
kita masuk dalam pelajaran kita hari ini ya. Ya, pembahasan kali ini mungkin ada yang tahu atau mungkin ada yang sudah belajar dari kemarin, sudah ada persiapan mungkin. Ya, pelajaran kita hari ini sosiologi ya. Mungkin ada yang tahu materi kita hari ini. Ya baik, materi kita hari ini adalah interaksi sosial. Ya, mungkin dari adik-adik ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Oh, Abel, silakan. Ya, hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang yang lain. Bagus. Mungkin yang lain ingin menjawab? Tambahan atau ada yang ingin lengkapi? Oke. Jadi begini aja. Interaksi sosial itu adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, terus kelompok dengan kelompok. Jadi kehidupan manusia sehari-hari tidak mungkin tidak ada yang tidak membutuhkan orang lain. Pasti semuanya membutuhkan ya. Jadi di situ pasti ada interaksi sosialnya, interaksi yang ada antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, yang maksud dengan individu ini itu misalnya interaksi antara si Nabas dengan si Polistike. Iya, mereka dua. Jadi satu orang ya. Terus jadi individu itu satu orang. Terus kelompok itu memiliki jumlah yang lebih dari satu. Ya, sekiranya begitu. Terus dalam interaksi sosial ada juga syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syaratnya ada berapa? Mungkin ada yang tahu? Ya, Adel berapa? 2. Oke. Bagus. Coba sebutkan salah satu. Komunikasi. Oke, baik. Mungkin kembarnya bisa menjawab. Yang kedua. Oke, kontak sosial. Jadi baik, yang kita lihat pertama syarat yang itu kontak sosial. Ya, kontak sosial itu terjadi apabila antara dua pihak atau lebih, baik itu tanpa alat ataupun menggunakan alat. Nah, kontak sosial yang didasari pertama jumlah pelaku. Ya, jumlah pelaku itu yang pertama. Terus yang kedua, tindakan atau tanggapan. Kemudian sifatnya. Ya, kita lihat pertama itu berdasarkan jumlah pelaku. Berdasarkan jumlah pelaku terbagi lagi menjadi, jadi berdasarkan jumlah pelaku itu ada 2, yaitu individu dan kelompok. Kalau berdasarkan tindakan atau tanggapan terbagi menjadi kontak sosial yang positif dan juga
negatif. Ya, kalau sosial yang negatif itu dia berpengaruh atau dia mengarah kepada bentuk kerjasama. Jadi ini dia mengarah kepada bentuk kerjasama. Kalau yang negatif itu dia mengarah kepada pertentangan. Ya, dia mengarah kepada pertentangan. Terus yang kedua, itu komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kepada seseorang sehingga pesan tersebut diterima dan dipahami oleh si penerima. Jadi begini, misalkan saya bercontoh, si Kopong memberikan pesan WhatsApp kepada si Nabas, ya. Nah, isi pesan di situ harus dimengerti oleh si Nabas, karena Nabas harus mengerti apa yang disampaikan oleh Kopong. Nah, itulah jadi nanti ada timbal balik antara Kopong dan Nabas. Nah, disitulah dinamakan dengan komunikasi. Ya, dalam komunikasi ini juga harus memenuhi beberapa syarat. Ya, yang pertama kita lihat syarat pertama, mungkin ada yang tahu dalam komunikasi, ya, pengirim. Komunikasi terjadi apabila adanya pengirim, ya, pengirim atau disebut dengan, ada yang tahu? Ya betul, sender. Ya. Dan yang kedua, mungkin ada yang bisa menjawab, tulis tiket. Kalau ada pengirim pasti ada penerima, ya, penerima. Atau disebut dengan receiver. Receiver itu bahasa Inggrisnya, ya, receiver, yaitu penerima. Nah, pihak yang menerima, jadi penerima ini pihak yang menerima pesan, ya. Kalau si pengirim, ya, dia yang mengirim pesan. Kalau yang penerima, pihak yang menerima pesan yang diberikan atau disampaikan oleh orang lain. Nah, kemudian syarat yang berikutnya ada pesan atau message. Nah, pesan ini adalah isi atau maksud yang disampaikan, ya, pesan atau maksudnya yang disampaikan. Nah, kemudian terakhir adanya umpan balik atau tanggapan. Nah, jadi di situ adanya syarat-syaratnya, yaitu pengirim, penerima pesan, dan tanggapan. Tanggapan ini, ya, dia menanggapi, si penerima menanggapi pesan dari pengirim, ya. Nah, disitulah terjadinya interaksi. Kemudian tidak sampai di sini, komunikasi juga memiliki bentuk-bentuk yang dibedakan menjadi dua bentuk komunikasi. Ya, mungkin ada yang tahu dua bentuk komunikasi. Ya, yang pertama komunikasi apa? Komunikasi lisan.
Terus yang kedua apa? Komunikasi isyarat. Ya, komunikasi lisan atau disebut dengan verbal. Komunikasi isyarat atau non verbal. Nah, di sini kita lihat pertama komunikasi lisan. Ya, komunikasi lisan merupakan komunikasi dengan menggunakan kata-kata. Menggunakan kata-kata. Ya, jadi berbicara, maksudnya begitu, menyampaikan sesuatu langsung menggunakan kata-kata. Dan dalam mengucapkan dan menggunakan kata-kata yang harus dimengerti oleh pihak kedua, ya, harus dimengerti pihak kedua belah pihak tersebut, ya. Kemudian dengan komunikasi lisan, mungkin ada yang tahu komunikasi lisan itu bagaimana? Komunikasi isyarat. Mungkin ada yang tahu komunikasi isyarat? Ya, Amal Abah mungkin bisa menjawab. Iya, penyampaian dengan menggunakan bahasa isyarat. Bisa masuk, ya. Jadi merupakan komunikasi isyarat ini merupakan komunikasi menggunakan gerak-gerik menggunakan gerak-gerik badan atau yang disebut bahasa isyarat, ya, atau lebih tepatnya lagi menentukan sikap tertentu. Itu misalnya sebagai contoh, Benga memberikan pertanyaan kepada si laba. Pertanyaan tersebut yang mengisi tentang, laba, sebentar sore kita belajar bersama di rumah saya. Nah, si laba menganggukkan kepalanya. Berarti si laba ini menyetujui apa yang diajak oleh si Benga. Nah, itulah dinamakan dengan bahasa komunikasi isyarat. Nah, kemudian ada juga kita lanjut, ya. Jadi ciri-ciri dan sumber interaksi sosial itu ciri-ciri dan sumber interaksi sosial itu terdiri atas 4 ciri, ya, 4 ciri. Dimana yang pertama yaitu pelakunya terdiri atas 2 orang atau lebih, ya. Jadi ciri-cirinya yang pertama itu pelakunya terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi ciri-cirinya yang kedua itu adanya tujuan yang ingin dicapai. Terus yang ketiga, adanya dimensi waktu. Dimensi waktu.
Ya, yang dimensi waktu ini yang mana dimensi waktu ini yang menentukan sikap aksi ketika komunikasi berlangsung. Terus dan yang keempat terakhir yaitu adanya pola khusus. Pola khusus. Nah, pola khusus ini berarti adanya timbal balik. Kedua belah pihak, ya. Begitu. Nah, itulah ciri-ciri dari interaksi sosial. Ada 4 ciri yang ini. Kemudian untuk sumbernya itu ada 2 sumber interaksi sosial. Yang pertama, penampilan fisik. Ya, ini yang pertama, sumber interaksi sosial yang pertama. Terus yang kedua yaitu pola pikir. Ya, pola pikir ini berarti pokok pikiran dari pengirim kemana? Penerima. Bagus. Ya, itulah. Jadi sumbernya ada 2, yaitu penampilan fisik yang pertama, yang kedua pola pikir atau pokok pikiran dari pengirim ke penerima. Nah, kita hanya sampai di situ. Ada juga faktor-faktor interaksi, di mana faktor-faktor interaksi. Mungkin ada yang tahu faktor-faktor interaksi? Ya, faktor-faktor interaksi itu yang pertama, imitasi. Ya, imitasi. Mungkin ada yang tahu apa itu imitasi? Ya, Albert coba. Proses meniru. Betul. Siapa lagi mau jawab? Meniru sikap. Ya. Jadi jawaban teman-teman betul ya. Imitasi itu tindakan sosial, meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau juga penampilan. Nah, inilah dinamakan imitasi. Jadi faktor-faktor interaksi yang pertama imitasi, yang berarti sikap meniru, baik mendalam tindakan, sikap, tingkah laku, dan juga dalam penampilan ya, seseorang. Nah, terus yang kedua itu, faktor yang kedua itu sugesti. Ya, faktor yang kedua sugesti. Mungkin ada yang tahu faktor yang kedua ini, sugesti.
Ya, memberikan pengaruh, betul. Dari faktor yang kedua, sugesti ini ia memberikan pengaruh atau pandangan dari satu pihak ke pihak yang lain, ya. Jadi dia mempengaruhi dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, itulah faktor yang kedua. Terus faktor yang ketiga, identifikasi. Ya, mungkin ada yang bisa mendefinisikan, silakan. Ya, tidak ingin sama dengan orang lain. Ya, betul. Jadi identifikasi ini gimana? Kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Jadi dia tidak ingin sama dengan orang lain. Misalnya ya seperti kita semua, mungkin kita tidak ingin seperti si A atau si B atau si C, karena kita selalu ingin menjadi diri kita sendiri, ya. Terus yang keempat itu empati. Mungkin ada yang bisa mendefinisikan empati. Ya, jadi empati itu perasaan organisme tubuh yang sangat dalam, ya. Nah, mungkin itu saja faktornya, ada 4, ya. Nah, pelajaran sosiologi itu kita belajar tentang ilmu sosial, ya, tentang diri kita berbagi, tentang sosial masyarakat dan diri kita juga. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari adik-adik? Tidak ada, ya? Oke. Sudah mengerti semua, ya? Oke, bagus. Nah, penjelasan dari tadi adik-adik harus mencatatnya. Sudah mencatat? Ya. Jika ada yang keterlambatan, mungkin nanti ringkasan materi Pak akan sharekan ke WhatsApp grup kelas ini, ya. Kalau adik-adik tidak ada pertanyaan, berarti adik-adik sudah paham semua materi, ya. Nah, sudah paham semuanya, ya, yakin? Nah, adik-adik tidak ingin bertanya, maka akhir sekarang sudah waktunya lagi 5 menit, ada pergantian les, ya. Les berikutnya apa, ya? Oh, matematika. Oke. Nah, sebelum Pak meninggalkan kelas ini, Pak ingatkan sekali lagi, tolong sampaikan kepada Kopo, ya, Adalbertus Kopong Loka, ya, bahwa sekolah jangan alpa. Misalkan tidak sekolah atau sakit atau bagaimana, tolong berikan informasi yang jelas. Kalau sakit, ya berikan surat sakit. Kalau izin, ya harus izin. Jangan tanpa keterangan seperti begini. Sudah 2 kali dia tidak masuk, ya, alpa, dia alpa. Kalau si Nabas baru kali ini Nabas alpa. Jadi nanti teman-teman yang lain, ya, adik-adik tolong sampaikan kepada teman kalian yang tidak hadir hari ini. Dan nanti materinya Pak ini, ya, share ke grup WhatsApp, ya. Nah, karena adik-adik tidak ingin bertanya, katanya sudah mengerti semua, ya. Jadi ada tugas buat kalian, ya.
tugasnya gampang. Jadi nanti habis ini ketua kelasnya, sekarang waktunya ini jadi tidak sempat untuk dicatat ya tugasnya. Jadi nanti habis ini ketua kelas ikut Pak ke kantor ya, untuk sana nanti Pak berikan tugasnya. Kalau tidak Pak nanti Pak share tugasnya sekalian dengan rangkuman materi yang sudah diberikan tadi. Nah, sekalian dengan tugasnya ya di baca kelas ini ya, grup yang sudah dibuat ya. Jadi mungkin ini saja ya hari ini ya. Dan sekarang sudah waktunya untuk pergantian les. Maka saya mohon untuk adik-adik jangan lupa belajar untuk minggu depannya. Dan ingat tugasnya ya, nanti setelah ini Pak akan share ke grup kelas ini, dan kerjakan minggu depan dikumpul ya, dikumpul di ketua kelas. Terus ketua kelas yang kasih di Pak ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman, adik-adik sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Mungkin itu saja. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sampai jumpa di minggu depan.